memperkuat dan memperluas kompetensinya. Kemudian Kemendikbud Ristek nomor 74 tahun 2021, mahasiswa yang sudah mendapat 20 SKS dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, akan dilakukan konversi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, selamat kepada Kapus PJJ Daring, yaitu Bapak Dr. Rangga, dan kawan-kawan di sini yang sudah berhasil untuk lulus menang ya, mendapatkan hibah kredensial mikro mahasiswa Indonesia tahun 2021. Tadi sudah sama-sama kita dengar Pak Rektor bahwa ada 18 kurs kita ya. Kemudian peminatnya ada 3.800 mahasiswa ya, ada 2.093 dari Universitas Lampung dan 1.707 dari luar Unila, berasal dari 301 perguruan tinggi se-Indonesia Raya. Dan di dalam perkuliahan ini melibatkan dosen dan praktisi dari dunia usaha dan dunia industri. Ke depan, kami dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Unila ini akan terus berupaya agar course ini bisa kita berikan layanan bagi mahasiswa di luar negeri. Ya, begitu kan Bang Rangga ya? Kita akan coba nanti go internasional Pak Rektor. Ya, kita akan go internasional. Dan infrastruktur semua sudah kita siapkan Bapak Rektor pada tahun anggaran ini. Selanjutnya, kami ingin melaporkan juga kepada Bapak Rektor dan juga perwakilan dari Kemendikbud Ristek bahwa program MBKM Unila ini sudah begitu banyak peminatnya. Ini ada 114, selain dari KMMI ini Pak Rektor, ada 114 mahasiswa Unila yang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain. Sampai saat ini ada 139 mahasiswa luar Unila yang ke Unila, selain dari KMMI ini. Kemudian ada 289 mahasiswa yang diterima di kampus mengajar 2, Bapak Rektor. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Dikti, pada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, serta para dekan di lingkungan Unila, terutama sekali Bapak Ibu Ketua Program Studi yang telah bekerjasama, juga para Bapak Ibu Guru Besar, dosen, dan terutama sekali rekan-rekan dari dunia usaha, dunia industri, mitra strategis Unila, dalam kita melaksanakan KMMI Unila 2021 ini. Mudah-mudahan kegiatan KMMI ini bisa berjalan dengan baik, selamat, lancar mencapai tujuannya, dan pada saatnya kami mohon perkenan Bapak Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MS, berkenan memberikan sambutan langsung meluncing kurs KMMI Unila 2021. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua. Mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Abbas, Ketua LP3M yang telah menyampaikan sambutan. Kemudian kita lanjut ke acara inti pada kegiatan kita pagi hari ini, yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani, sekaligus berkenan agar bisa membuka kegiatan kredensial mikro mahasiswa Indonesia ini secara resmi kepada Profesor Dr. Karomani. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perlu jelaskan dulu ini, Tabi pun ini sapaan dari Lampung, dari bumi Sangruai Jure, yang artinya kira-kira mohon izin untuk berbicara. Dan jawabannya silahkan atau ya pun. Saya ulang lagi. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Jadi yang ikut acara ini sudah otomatis menjadi warga Lampung secara adat. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para wakil rektor di Universitas Lampung, para dekan dan wakil dekan,
para ketua lembaga, wabil khusus, Kepala Ketua LP3M, Profesor Wan Abbas Zakaria. Kemudian yang saya hormati para Kepala Biro, para perwakilan perguruan tinggi, peserta KMMI, para perwakilan dunia usaha dan dunia industri, para panitia pelaksana, wabil khusus, Mas Rangga ini, terima kasih. Kemudian yang saya hormati para pengelola KMMI, PTN, PTS Indonesia. Tak lupa saya menyebutkan yang saya hormati perwakilan dari Kemendikbudristek, kemudian Bapak Ibu dosen, Sivitas Akademika Unila, dan para peserta KMMI yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan izinnya pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri pembukaan KMMI di Unila. Bapak Ibu yang saya hormati, hibah kompetitif KMMI ini diikuti oleh 475-an perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ada 85 perguruan tinggi pemenang dan salah satunya alhamdulillah Universitas Lampung. Rata-rata perguruan tinggi yang memenangkan hibah KMMI ini hanya meloloskan kurang dari 10 mata kuliah dengan mahasiswa kurang dari 1.000 mahasiswa dan dana kurang dari 1 miliar. Alhamdulillah Unila memenangkan hibah kompetitif KMMI ini dengan jumlah 18 mata kuliah, 2.000 mahasiswa peserta kuliah, dan dana hibah mencapai 2 miliar. Saya sangat bangga, terima kasih pada semua yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Hibah KMMI ini merupakan hasil kerjasama yang sangat bagus antara pimpinan Unila, para dosen Unila, dan para mitra dunia industri Unila yang dimotori oleh tim Spada Unila di bawah pimpinan Pak Dr. Rangga Firdaus, MKOM. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang telah berhasil memenangkan hibah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberi materi KMMI ini terdiri atas 75 orang dosen Unila, 30 mitra dunia usaha dan dunia industri, dan 54 praktisi profesional. Saya berharap pada semua pemberi materi KMMI Unila untuk melaksanakan secara profesional apa yang telah direncanakan dengan sangat bagus agar mahasiswa peserta KMMI Unila memperoleh kompetensi dan pengalaman seperti yang telah dijanjikan. Kepada panitia pelaksana KMMI Unila yang terdiri atas para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, ketua dan sekretaris LP3M, para kepala dan sekretaris pusat LP3M, dan tim Spada Unila yang diketuai oleh Pak Dr. Rangga tadi, saya berharap agar KMMI Unila dilaksanakan secara profesional dan sebaik-baiknya. Saya berharap Unila bisa menjadi salah satu contoh pelaksanaan KMMI yang sukses dan layak ditawarkan di level regional maupun di level global. Saya ucapkan selamat pada 2.000 mahasiswa dari 310 perguruan tinggi di Indonesia yang lolos sebagai peserta KMMI Unila ini. Adik-adik sangat beruntung dapat mengikuti KMMI Unila yang diampu oleh para dosen pilihan dan para praktisi profesional pilihan, baik dalam teori maupun praktek langsung di dunia kerja. Satu mata kuliah dapat dikonversi setara dengan 3 SKS sebagai SKPI dan atau implementasi MBKM. Adik-adik mahasiswa juga beruntung, di samping mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung, adik-adik tidak dipungut biaya dan malah mendapatkan uang saku yang besarannya 400.000 per mahasiswa per mata kuliah. Saya berharap adik-adik betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh demi diri sendiri dan alma mater adik-adik dan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Demikian sambutan saya. Semoga pelaksanaan KMMI Unila ini lancar dan sukses. Sungguh
ini bagian dari juga merajut mempererat persatuan kita sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sesuai permintaan, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan KMMI 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor yang sudah berkenan membuka kegiatan KMMI kita secara resmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan dan doa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor bisa terselenggara dengan baik program kita ini sampai dengan akhir kegiatan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu doa. Doa ini kami mohon kesediaan Bapak Dr. Sony Widiarto untuk kita sama-sama mengawal, memimpin untuk berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Sony Widiarto, kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Marilah sebelum kita memulai dari kegiatan demi kegiatan pada acara pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan membaca doa. Saya harapkan kita bisa bersama-sama menundukkan hati kita untuk bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini, dan bagi yang non-muslim, silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata li kulli birrin wassalamata min kulli ism. La tada'alana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhaqan hadaitah wa la asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa najahtaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami berkumpul dalam kegiatan launching course KMMI tahun 2021. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Sehatkanlah kami, ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Angkatlah wabah, musibah yang kami, ya Allah, khususnya seluruh dunia pada umumnya, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah kami sebagaimana dahulu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk mengamalkan seluruh perintah-perintah-Mu, menjauhi daripada seluruh larang-larang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bimbinglah para pengajar-pengajar dalam kegiatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah, ya Allah, para mahasiswa yang terlibat di dalam, ya Allah, mudahkan urusan-urusan mereka, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, pelajaran ini, ya Allah, mata kuliah yang mereka ambil, menjadi manfaat bagi mereka, ilmu yang mereka mendapatkan menjadi barokah dalam kehidupan mereka, bermanfaat untuk kehidupan mereka dunia dan akhirat, ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Bapak Dr. Sony Widiarto yang telah berkenan memimpin doa. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu foto bersama. Kepada Bapak Ibu peserta yang hadir, kami mungkin mengundang pertama Pak Rektor lebih dahulu, Pak Rektor. Ya, terima kasih. Pak WR1, WR2, WR3, dan pimpinan Prof. Abbas, mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan remove spotlight foto saya. Pak Tommy, mohon di spotlight Pak Tommy. Prof. Heriandi, Prof. Karomani, Prof. Abbas, Pak Tommy. Kemudian Pak Rangga, Pak Tommy, mohon kesediaannya. Ya, oke, baik. Ya, jadi sebagai MC saya akan memandu untuk sesi foto bersama. Kali ini kesempatan kami ambil capture Pak Rektor, kemudian Pak WR1, Prof. Abbas, dan Pak Rangga. Pak WR2, WR3 tidak hadir ya? WR3 lagi sakit. Oh, baik. Oke, baik, sudah semua ya pimpinan, baik. Dalam hitungan ketiga akan kami ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi saya hitung, Pak Rektor, Pak WR1, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Rektor, Pak WR1, dan Prof. Abbas. Kami izin untuk spotlight ke yang lain. Ya, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih, mohon izin bergeser. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor, Pak WR1, Bapak Ibu Dekan semuanya, Ketua Provinsi, Dek Rangga, Gigi, lanjutkan. Ya, baik, Prof. Abbas. Iya, ini kan merdeka nih. Semangat. Semangat. Ya. Terima kasih, Prof. 2021 ya. Selalu merdeka, Prof. Merdeka. Selamat Dies Natalis juga ya. 56 Universitas Lampung. Terima kasih adik-adikku semua dari Sabang sampai Merauke. Izin Bapak Ibu semua, karena ada agenda lagi dengan Pak Rektor dan para WR, ada rapat lagi. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Lanjut. Ya, baik, Prof. Terima kasih ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Heriandi. Ya. Oke, baik. Kita lanjut acara kita pada hari ini. Nah, untuk agenda berikutnya kita akan ada diskusi ya, silaturahmi dan diskusi. Kita buka sesi pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan dari praktisi, dari Bapak Ibu dosen, atau dari mahasiswa. Semuanya, monggo kita akan diskusikan di sini sebelum kita mulai ya pada perkuliahan di course masing-masing. Di sini sudah ada Bapak Dr. Angga Firdaus, kemudian sudah bergabung juga beberapa orang dosen, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah dan praktisi. Silakan untuk teknis diskusinya kita coba dengan model chat dulu ya, mungkin Pak Rangga ya. Mohon disampaikan di chat, kemudian atau ada yang raise hand, boleh silakan. Jika ada yang raise hand, dipersilahkan. Nanti waktunya akan kami persilahkan ya agar bisa bertanya ya. Misalnya ada pertanyaan, silakan langsung diajukan dengan kamera nyala dan mic on. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, atau bisa langsung ke Pak Rangga dulu nih, Pak. Oh, baik. Ya. Baik, Mas Gigi. Nah, jadi sekali lagi, ya, kita akan lakukan sesi diskusi kita sampai dengan pukul 10.30 itu paling lama. Jadi kalau kita berzoom itu salah satu metodenya itu tidak baik kalau berlama-lama. Selain nanti kalau bisa ada 3 kali kuliah segala macam bisa ambeien nantinya. Jadi harus diatur demikian rupa bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan teman-teman semua. Jadi nanti kita akan lakukan diskusi ini. Jadi silahkan bagi yang akan bertanya ada di forum chatting atau langsung angkat tangan, di situ akan ada dan sekaligus bisa langsung menginformasikan. Tapi sebelumnya Mas Gigi, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan terkait dengan berapa sih sebenarnya jumlah kurs di Unila. Jadi teman-teman di Unila itu saya akan sampaikan. Oke, saya akan sampaikan atau saya sampaikan langsung lewat omongan atau perlu saya tampilkan dalam bentuk slide, Mas Gigi? Boleh, kalau mau disampaikan. Boleh, Pak Rangga. Saya akan tampilkan ya dalam bentuk slide ya, biar nanti dalam bentuk tampilan aja deh. Kalau slide mungkin nanti terlalu sulit gitu. Nah, saya langsung ke datanya, ke sistem kita gitu. Luar biasa nggak ini? Ini
langsung datanya terkoneksi semua Bapak Ibu, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa. Jadi dalam hal ini selamat sekali lagi kepada 2.000 mahasiswa yang hari ini sudah ikut atau yang lagi hadir. Tapi kalau nanti tadi juga sudah ada WA ke saya juga, lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Terus ada berita yang suka duka. Pokoknya yang jelas mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kemudahan untuk mengikuti seperti yang tadi didoakan. Jadi 18 kurs itu mulai dari kurs dari pemrograman baru arsitek objek, ya, agribisnis kopi, sudah itu yang ketiga big data analitik, berikutnya aplikasi Android and Flutter. Di sini di sebelah kanan ini adalah jumlah-jumlah yang sudah harus dilengkapi jumlah kuotanya. Jadi teman-teman mahasiswa itu nanti akan terlihat database-nya satu mahasiswa untuk mengambil satu kurs yang ada di seluruh Indonesia. Jadi inilah yang kita diberikan amanah oleh Dikti. Begitu juga ada mata kuliah aplikasi Android dengan Flutter ya. Sudah itu desain interaksi untuk UX, desainer pemula. Nah, itu. Nah, ini ada materi yang luar biasa. Ini ada materinya, kebetulan ada Mas Gigih juga yang mengajar konsep, strategi, dan implementasi Internet of Things. Nah, berikutnya juga ada profesi dan etika perdagangan efek. Ini dari Fakultas Ekonomi. Kalau yang di atas tadi, konsep itu dari Fakultas MIPA. Itu luar biasa teman-teman semua. Berikutnya ada technopreneurship. Nah ini teman-teman ada dari Fakultas Pertanian yang menyelenggarakan, tapi bukan berarti harus Fakultas Pertanian. Silahkan dari mana saja yang mengambil. Begitu juga digital komunikasi bisnis ya, itu luar biasa juga materinya. Ditambah dengan, ada satu ini berikutnya yang tidak urut, ini ada SDGs. Ini teman-teman dari hukum itu luar biasa materinya. Itu mulai dari pengelolaan sumber daya alam di daerah, SDGs pengelolaan sampah, sudah itu pengentasan kemiskinan di daerah, itu luar biasa. Itu rata-rata 80 siswanya loh. 80 itu artinya 80. Kalau 1 juta 80 kali 1 juta berarti ya. Oke, yang dibuat itu. Kalau satu mahasiswanya 1 juta. Sudah itu SDGs dan pengelolaan kesehatan di daerah. Nah, itu sudah itu pengelolaan pendidikan. Nah, di pengelolaan pendidikan sudah itu ada e-court, digitalisasi peradilan di Indonesia. Itu ada juga untuk peradilan di di Indonesia. Sudah itu e-haki. Ada e-haki, penyusunan dokumentasi. Nah, sudah itu ada investasi pasar modal. Itu. Siapa ini yang mau bicara? Fani, Mbak Fani. Mute aja, Pak. Oke, apa mungkin langsung di mute? Oke. Di mute. Oke, sudah di mute Pak Rangga. Tadi sepertinya mungkin sudah lupa ya. di close ya. Silakan Pak Rangga, bisa lanjut Pak Rangga. Nah, baik, begitu sudah investasi pasar modal. Nah, itu dari FISIP itu, dari teman-teman FISIP pun sudah memberikan suatu sumbangsinya 120 gitu. Itu jumlah 120, tapi dari Fakultas Hukum itu 800 mahasiswa yang hadir. Dan terakhir ini ada teknologi multimedia. Teknologi multimedia ini dari Fakultas Teknik, luar biasa, itu ada 200. Tapi jangan khawatir, kita punya keunikan dalam konteks pembelajaran, terutama teman-teman dari Fakultas Fakultas Pertanian dengan agribisnis kopinya. Itu walaupun cuma 120 ya, 120 yang diterima, tapi daftarnya itu bisa dikatakan 8 kalinya. Kalau 8 kalinya itu artinya lebih dari 800, 900 yang daftar itu. Jadi pendaftarannya luar biasa. Jadi proses seleksinya pun ini yang tim PIC-nya pada sibuk lah. Karena apa? Begitu ada yang masuk ternyata ada double, mau nggak mau dihilangkan. Begitu ada double, ada yang begini. Pokoknya banyak sekali teknis-teknisnya. Termasuk nggak bisa login lagi. Nah, itu semuanya dihandle sendiri oleh Mas Gigi dan teman-teman Sepada maupun saya untuk konfirmasi kepada pimpinan atau IT di ke KMMI pusat. Jadi memang birokrasi harus cepat. Jadi kalau nanti kemarin tuh ada yang bisa langsung cepat, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada butuh kurang lebih 2 jam atau 3 jam, itu mungkin waktu yang terlalu lama ya. Jadi mohon maaf, karena memang sistem kita itu antrian. Jadi antrian itu se-Indonesia Raya. Nah kalau se-Indonesia Raya itu ya SIMLIPTATMAS aja atau yang lainnya kalau pada saat yang bersamaan, itu kalau dipakai kan bisa juga macet. Tol aja, tol yang Cikampek aja kalau pada saat Lebaran yang dahulu itu semuanya masuk juga macet. Jadi mudah-mudahan kita nanti
tidak melalui kegiatan yang macet-macet. Jadi semuanya dilakukan dengan baik. Terutama apa? Ada yang belum ngisi nomor rekening. Nomor rekening itu harus diisi. Ini yang lucunya. Pak, kalau gitu kami bayar. Oh, tidak. Justru kami negara itu memberikan uang kepada temannya. Makanya harus dikirim lewat apa? Bukan transfer milik orang tuanya atau temannya, harus transfer milik pribadi masing-masing. Nah, jadi jangan sampai nanti nomor rekeningnya dipakai atau bukan punya kita. Itu. Tapi sebenarnya ada yang menjadi nilai lebih dari KMM ini. Sifat apa teman-teman semua mahasiswa? Kejujuran. Kejujuran itu merupakan awal kita keberkahan dunia dan akhirat. Karena kalau nanti dapat kos, dapat lagi itu zolim. Pertama ngambil uang yang bukan miliknya, gitu ya. Nah, halo. Ya. Oke, kenapa blind spot ya? Oke, gimana Pak Rangga? Oke, gambar saya mati ya? Apa gimana nih? Ya, masih kelihatan kok Pak Rangga. Masih kelihatan. Oh masih. Oh berarti komputer saya yang lagi bermasalah. Nah jadi ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kalau kita kuliah di sini, halo Mas Gigi, masih mendengarkan? Masih Pak Rangga, silakan lanjut. Jadi saya tutup dulu ya karena ini sudah mungkin sudah dibaca. Saya tutup dulu stop share-nya. Jadi sebenarnya kalau nanti teman-teman itu mendapatkan rekening atau double apa segala macam, itu zolimnya apa? Zolim kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang harusnya ikut, tapi gara-gara teman-teman ada double jadi nggak ikut. Oke lah, tapi yang jelas kalau nilai kita lakukan dengan kita mendapatkan ilmu tapi tidak dengan benar, itu ingat. Harus jadi dengan benar itu, dengan proses yang benar, dengan cara yang benar, dan niat yang benar. Jadi itu semua kebenaran. Jadi jangan dicampur adukan. Kita dapat ilmu, tapi kita melakukan hal yang salah. Nah, jadi teman-teman mahasiswa terutama, apalagi kita semuanya ini kan berbasis dengan virtual, berbasis tidak langsung ketemu. Kalau ketemu kan bisa langsung dicek tuh. Ternyata mungkin itu yang terjadi. Kemarin kenapa? Kok lama dalam hal mensinkronkan. Ternyata se-Indonesia Raya ini dapat informasi kita kurang lebih 2000-an ada akun yang tanda petik itu membahayakan. Artinya ada satu mahasiswa, satu akun itu untuk bermacam-macam, dia bisa pakai segala macam. Sayang, kalau sana itu lolos, bayangkan 400.000 per mahasiswa kali 2.000, itu uang negara itu hilang gitu. 800 jutaan itu ya. Jadi masa di zaman sulit ini kita mau yang kuliah sudah sulit, kita akan menyulitkan diri kita sendiri. Jadi kami hanya berpesan kalau nanti memberikan data yang betul, insya Allah data yang betul itu sudah dilengkapi. Nah ini terkait dengan apa? Banyak yang nggak bisa nyambung karena data kita itu ngambil di PD Dikti. Jadi kalau dalam PD Dikti ya kita laporan saja. Jadi kalau mungkin ada yang keliru ya nanti bisa diperbaiki di masing-masing pengelolaan PD Dikti di kampus masing-masing. Jadi jangan khawatir. Kita tidak ngubah IPK. Ini banyak juga, Pak Rangga, ngapa nilai IPK saya dirubah? Nah, itu kacau. Kita nggak ngubah, kita ngambil datanya aja. Sudah itu handphone. Ada nomor handphone diisi atau tidak diisi, tapi handphonenya asal-asalan. Prinsipnya begini, kalau teman-teman kan dalam dunia IT itu kan ada dua itu, ibaratnya nilai baik dan nilai baik dan nilai baik. Kalau itu kebaikan, baiklah semuanya. Jadi jangan dibalik tuh. Ngasih nomor WA yang keliru, email yang salah, akibatnya apa? Waktu dikonfirmasi nggak masuk. Nah kalau nggak masuk kan kacau balau tuh. Yang ya semalam aja sampai dengan pukul berapa itu? Pokoknya hampir pukul 1 atau pukul 1:30 ya dini hari semalam tadi pagi. Itu yang masih konfirmasi kepada saya atau kepada tim KMMI di Unila terkait dengan tidak bisa login gitu. Nah dicoba. Halo, Pak Rangga? Putus ya suaranya ya? Putus keluar, Bang. Oke, kita lanjut ya. Sambil menunggu Pak Rangga tadi join kembali, ini kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Pak Tommy mohon dipantau ya, Pak Tommy kalau Pak Rangga udah join ya. Pak Tommy. Siap. Oke, ya. Saya sudah join. Oh, sudah join. Oke, Pak Rangga sudah join ya? Kembali ya, tadi terputus. Pak Rangga? Halo? Ya, jadi ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat
Kita akan coba bahas persatu-persatu ya. Yang pertama adalah pertanyaan dari Abdul Rohim dari Universitas Tadulako. Ya, jadi ingin bertanya rekening yang dimasukkan apakah hanya BNI yang tidak kena biaya? Ya, oke. Pak Rangga udah join, Pak? Pak Rangga? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi untuk rekening bank itu silahkan rekan-rekan mahasiswa mengisi sesuai dengan rekening masing-masing. Yang jadi catatan adalah nama yang adik-adik tuliskan di sistem KMMI itu wajib sama dengan nama adik-adik. Jadi mohon jangan menggunakan nama orang tuanya, rekening kakaknya, saudaranya, karena ini akan dari panitia KMMI akan mengirimkan dana sebesar 400.000 per mahasiswa ke rekening tersebut. Jadi keperluan rekening tadi bukan untuk kalian membayar, tapi mahasiswa menerima bantuan dana 400.000 per mahasiswa. Oke ya, mudah-mudahan bisa terjawab untuk pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Redi Yansyah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, untuk masa yang akan datang, manfaat apa yang didapatkan setelah mengikuti KMMI? Oke. Jadi karena kita ini kurikulumnya ini berbeda dengan kurikulum reguler yang biasa kita selenggarakan di Universitas Lampung. Jadi program KMMI ini memang khusus menggandeng mitra industri. Nah, jadi kurikulum yang selama ini berjalan pun itu diadopsi juga dan bekerja sama dengan industri. Ada banyak masukan dari pakar-pakar atau praktisi yang ada di industri. Ya, dalam satu mata kuliah minimal ada satu praktisi dengan satu kelas beranggotakan 40 orang. Misalnya mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kemudian ada mata kuliah IoT dan seterusnya, itu akan ada mitra industri ya yang akan menyampaikan materi terkait dengan apa-apa saja yang harusnya ya apa yang dipelajari dan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, itu perbedaannya. Jadi sangat baik sekali jika adik-adik mahasiswa itu mengikuti program ini. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya yang ada di chat saya bacakan yaitu Tri P ya, Mas Tri menanyakan apakah kegiatan ini dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus. Kemudian apakah Fiklas Unila dapat diakses oleh mahasiswa non Unila? Kemudian bagaimana sistem evaluasi yang akan dilaksanakan di akhir kursus nanti? Oke, ya, ini sambil menunggu Pak Rangga join ya. Sebentar, Pak Tommy masih join? Sebentar, ini saya ada chat dari Pak Rangga ini ya. Saya sedang semangat. Oke. Sebentar ya, rekan-rekan semua. Oke, saya lanjut. Nah, untuk pertanyaan dari Saudara Tri, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini? Jadi, pada setiap mata kuliah KMMI yang akan diselenggarakan, nantinya akan berkoordinasi dengan PIC. Jadi, masing-masing mata kuliah ada penanggung jawab, dan mestinya adik-adik mahasiswa, terutama yang dari luar Unila, itu sudah di-invite untuk bergabung pada WhatsApp grup masing-masing. Oke ya. Jadi mohon menghubungi kontak bisa melalui Pak Rangga untuk bertanya link WA grup masing-masing pada mata kuliah yang adik-adik ikuti. Nah, kemudian setelah mengikuti WA grup tersebut, maka di situ akan ada instruksi. Instruksinya apa yang dilakukan, kemudian ada jadwal perkuliahan, kemudian apa saja yang mesti dipersiapkan. Akan mohon sekali rekan-rekan mahasiswa untuk memantau WA grup tersebut. Nah, kemudian untuk sesi pelaksanaan nanti akan dilaksanakan selama 2 bulan. Ya, agenda KMMI dari kementerian ia mensyaratkan bahwa harus ada 16 kali pertemuan. Oke, saya mute dulu ya. Ya, jadi akan ada 16 kali pertemuan di mana dalam 1 minggu itu akan ada 2 kali pertemuan secara tatap muka, sinkronus maupun asinkronus. Ya. Nah, tatap muka secara online atau sinkronus nanti akan dihubungi atau disampaikan link ya, link yang akan digunakan akan disampaikan oleh instruktur atau Bapak Ibu dosen maupun praktisi. Nah, kemudian selain dari sesi interaktif 2 kali dalam 1 minggu, adik-adik juga
wajib mengikuti atau masuk ke dalam sistem virtual class, ya, atau learning management system yang sudah kami sediakan. Di Unila kita punya platform learning management systemnya adalah virtual class dengan alamat adalah vclass.unila.ac.id. Seharusnya mahasiswa sudah mengetahui hal ini dan seharusnya juga sudah diberikan akun username dan password. Ya, ada hampir 500 lebih mahasiswa dari luar Unila, itu sudah kita buatkan akun passwordnya, ya, akun passwordnya di sistem virtual class. Semua bisa menggunakan login yang kami berikan. Nah, apabila terkendala, mohon bisa kontak ke PIC atau Bapak Ibu dosen pengajar yang ada di WA Group agar nanti kami bisa cross check. Nah, pastikan kalau bisa mulai hari ini itu sudah enroll atau sudah masuk semua ke learning management system atau sistem virtual class Unila. Ya, di situ sudah disediakan oleh Bapak Ibu dosen materi-materi yang akan dibahas dan didiskusikan. Jadi mohon sekali semua peserta sudah join ke dalam sistem virtual class. Nah, kemudian ya, informasi-informasi terkait penyelenggaraan akan disampaikan secara berkala oleh pengelola kelas KMMI. Oke, nah itu untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Tri dari mana yang nggak disebutkan ya. Nah, itu mungkin juga mewakili pertanyaan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana evaluasi? Nah, evaluasi ini layaknya seperti perkuliahan biasa, nanti akan disampaikan oleh PIC atau dosen masing-masing. Bagaimana kontrak perkuliahan, kemudian bagaimana RPS atau rencana pembelajaran selama 1 semester yang akan dilakukan pada masing-masing mata kuliah. Ya, jadi mohon ditanyakan sistem evaluasinya umum yang biasa kita lakukan, tapi bedanya kalau dalam sistem proyek KMMI ini yang dituntut adalah lebih dominan ke project base. Jadi nanti akan disampaikan oleh PIC atau dosen pengajar terkait dengan materi-materinya, dan juga ada case-case yang disampaikan nantinya dari industri. Misalnya industri menyampaikan materi tentang perkuliahan bidang A, maka praktisi tersebut akan menyampaikan dalam bentuk tugas atau project atau case-case tertentu yang harus nanti dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, itu bedanya bagian yang paling penting pada program KMMI ini dengan mata kuliah yang biasanya kalian ikuti, ya. Jadi ada kerjasama langsung dengan industri yang mengarahkan adik-adik dalam belajar. Dan evaluasi tentu sama, nanti akan ada nilai yang dikeluarkan oleh pengajar atau instruktur, yang nantinya nilai ini bisa dikonversi. Ya, seharusnya disampaikan ke program studi masing-masing, mata kuliah mana yang relevan, kemudian pengelola akan mengeluarkan transkrip nilai pada mata kuliah yang adik-adik ikuti di KMMI ini. Lalu nanti di program studi akan mengkonversi, baik itu di dalam Unila maupun di luar Unila. Artinya akan diakomodir pengakuan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Oke, ini Pak Rangga udah join ya, Pak Rangga? Ya, saya harus pakai menggunakan handphone, Mas. Listrik gitu. Tiba-tiba mati. Nah, itu baik, dia. Baik. Oke, saya lanjut dulu ya Pak Rangga ya, mungkin ya. Ya, silakan. Baik, ya tadi mohon maaf Pak Rangga, posisinya listrik off. Ya, kita lanjut dulu sebentar ya Pak Rangga. Nah, evaluasi tadi nanti akan disampaikan transkrip nilai akhir dari mata kuliah masing-masing, yang nanti silakan dipergunakan untuk dibawa ke program studi, apakah dalam konversi SKS, dan itu yang perlu didiskusikan dengan program studi masing-masing adik-adik di kampus masing-masing. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Donatur Sanar ya, dari Universitas Flores. Ya, saya mau bertanya apakah kursus hanya 1 mata kuliah saja? Betul ya. Jadi adik-adik hanya berhak untuk mengikuti 1 mata kuliah saja. Ya, tidak bisa mengikuti mata kuliah secara paralel baik itu di Unila maupun di luar kampus Unila. Jadi kesempatan ini hanya diberikan 1 kesempatan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, karena ini terkait dengan pendanaan. Jadi masing-masing mahasiswa berhak mendapatkan dana Rp400.000 dan by sistem pun juga tidak bisa ya. Secara sistem akan ditolak kalau misalnya adik-adik mendaftar ke tempat lain.
Kemudian dari sesi chat, ini saya lihat yang sesi terakhir yang saya rekam pada sesi pertama dari Fahri Novaldi di ITERA ya, mengambil mata kuliah Android dengan Flutter, bagaimana jika jurusan tidak mengakui dan tidak menjanjikan konversi SKS. Oke, saya jelaskan dalam panduan program KMMI ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan apabila misalnya mata kuliah tersebut tidak terlalu beririsan dengan kurikulum yang ada pada program studi masing-masing. Jadi bisa saja dalam bentuk nilai, konversi nilai, itu kita keluarkan evaluasinya dalam bentuk SKPI. Ya, jadi bisa dikonversi ke surat keterangan pendamping ijazah kalau misalnya memang terlalu jauh misalnya ya, terlalu jauh capaian atau misalnya kurikulum yang diambil ya misalnya. Tapi mestinya Prodi itu harusnya sudah bisa mengkonversi dan mengkira-kira ya mana mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan bidang apa namanya kompetensi di kurikulum program studi masing-masing. Jadi ini harus adik-adik diskusikan ke program studi, dalam hal ini pembimbing akademik atau mungkin dari ketua program studi. Ya, karena Dikti pun juga menganjurkan agar program ini juga bisa dikonversi dalam bentuk SKS mata kuliah. Mungkin itu sesi pertama untuk pertanyaan di chat. Mungkin ada Pak Rangga, ada tambahan. Pak Rangga, silakan. Oh baik Mas Gigi, ya. Jadi saya tertarik sekali nih, saya akan menjawab dari pertanyaan yang saya baca di sini begitu saya buka di handphone ini dari Rizky ya. Oke. Rizky bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak, perihal pembagian dana. Bisa tolong dijelaskan tidak antara pembagian dana 40% dan 60%? Terima kasih. Baik Mas Rizky yang baik. Jadi begini, negara itu dengan ikhlas dan rela memberikan cuma-cuma. Berapa? 400.000 itu untuk mahasiswa. Terus yang sisanya 600.000 itu untuk pengelolaan. Jadi dosen yang mengajar, praktisi maupun pembuatan sistem, buat modul itu semuanya ada pembiayaannya. Alhamdulillah itu semua dalam proposal itu memang sudah diketahui. Hanya saja 400.000 itu bukan berarti itu dimiliki mahasiswa terus nanti digunakan untuk foya-foya ya tanda petik tuh. Maksudnya apa? 400.000 itu digunakan untuk supaya apa? Perguruan itu belajar dengan baik. Negara itu berpikiran positif loh. Jadi bisa dimanfaatkan. Termasuk juga apa? Begitu dosen mengatakan dari pembelajaran itu harus misalnya ini di ekonomi. Bapak teman-teman kan belajar tentang real simulasi bagaimana bermain dengan akun di BEJ misalnya di BEJ-nya. Mau nggak mau ada akun itu kan luar biasa itu membuat dan membelinya ada uang. Nah itu atau kita di IoT ada sesuatu yang harus dibuat Arduino segala macam, uang itulah yang digunakan. Jadi bukan semata-mata itu tidak digunakan, cuma kita tidak bisa mengecek apakah itu benar dibelikan atau tidak. Intinya dosen sudah mengatakan bahwa ada dana, kami pun disampaikan oleh pengurus pusat bahwa dana itu bukan hanya untuk beli kuota Pak. Terus saya bilang, ada nggak bukti bahwa mahasiswa itu mereka dengan baik dan benar mengelolakan 400.000-nya? Dijawab dengan manis di pusat, tidak. Karena itu hanya kita memberikan saja. Alhamdulillah memang luar biasa mahasiswa ini. Sudah dapat nilai ilmu, sudah berhasil, dapat uang lagi, materinya bagus. Jadi insya Allah manfaatkanlah kelebihan-kelebihan dalam hal negara memberikan layanan 400.000. Bayangkan aja kita 2.000 nih, artinya negara memberikan uang cuma-cuma tanda petik itu sebesar 800 juta hanya untuk teman-teman memanfaatkan pembelajaran itu. Tapi pada prinsipnya bukan uangnya. Bagaimana nanti ke depan pembelajaran itu yang merupakan blockchain, bahwa nanti teman-teman walaupun mahasiswanya di kampus X, tapi teman-teman boleh mengambil di kampus Y, A, B, C, dan sebagainya. Nanti transkripnya ada. Dan inilah yang harus kita nikmati bersama di era yang luar biasa transformasi digital ini. Jadi jangan khawatir, nikmati saja perkuliahan ini dengan baik. Sudah itu nanti semuanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik juga. Kira-kira begitu Mas Gigi. Jadi biar nanti teman-teman lebih fair bahwa kita ini tidak akan mengambil uang sedikit pun. Ini sudah suatu komitmen ya. Jadi jangan khawatir lah.
komitmen kami itu akan kami buktikan 400.000, tapi bukan langsung 400.000-nya diterima mentah-mentah langsung ke teman-teman di rekening. Itu kan ada NPWP, kalau dipotong bukan NPWP segala macam keputusan 6%. Terus ada biaya transfer, itu juga akan dikurangi. Jadi itu fair. Kita akan memberikan laporan kepada negara, ini loh buktinya. Jadi yang kami khawatirkan itu apabila nomor rekening itu berbeda, nah ini yang akan menjadi tidak akan sesuai, nanti akan dicek. Nah ini Mas Eka yang luar biasa dari bendahara kita yang akan mensupport kegiatan ini. Jadi mohon betul-betul kalaupun nanti ada kekeliruan dan segala macam, kita tetap bisa diskusikan karena nanti pencairannya itu kita akan lihat apakah sekali. Tapi kemarin diinformasikan dari pusat itu 2 kali itu, ya Mas Gigi ya? Betul Pak 2 Rangga. kali. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir. Wah ini kok nunggu. Ingat ya, niat kita itu jangan sampai dapat duitnya. Kecil duitnya itu. Nggak seberapa. Kok kecil maksudnya apa? Ya dibandingkan dengan ilmunya, dibanding dengan kesempatannya. Anda sehat saja sudah syukur. Coba bayangkan kalau sakit minta oksigen, 1 oksigen aja satu jamnya 1 juta. Artinya kalian itu mahasiswa terutama ya, sudah dapat Allah berikan 24 juta itu. Nikmati dulu aja itu. Rasa syukur penuh dengan niat ikhlas bahwa kita belajar. Jadi ya inilah suatu bonus yang Allah berikan. Kita bisa bertemu dan bisa bersilaturahim dan dapat ilmunya. Nah jadi sekali lagi, kita tidak akan pandang bulu. Begitu teman-teman masuk di KMMI ini, ada jatah 400.000 kami akan transfer. Masalah nanti kalian itu tidak memanfaatkan atau bohong lagi, itu sudah attitude kalian. Dan yang jelas, apapun ini bukan kita yang menilai. Biarlah Allah yang menilai dan akan membalas semua kebaikan waktu apa yang teman-teman lakukan. Kira-kira gitu Mas Gigi. Biar nanti ada nilai-nilai yang terkandung. Ingat, merdeka, bersatu, berdaulat, dan adilan makmur. Harapan kita ini ada keadilan di sini dan kemakmuran kepada mahasiswa kita semua. Kira-kira gitu Mas Gigi. Baik Pak Rangga, saya resume sedikit ya terkait dengan pendanaan. Memang di program KMMI ini adalah 1 juta per mahasiswa. Nah, komposisi 1 juta per mahasiswa tadi sampaikan Pak Rangga, 60% itu untuk operasional kegiatan perkuliahan, dan 40%-nya ini akan disampaikan ke peserta dalam bentuk transfer ke rekening masing-masing. Nah, tadi ya disampaikan rekening tadi bukan digunakan untuk uang cash saja, uang saku, tapi nanti akan ada tugas mungkin ya, ada alat yang mungkin diperlukan atau mungkin register ke sistem tertentu, misalnya investasi pasar modal, untuk kalian belajar bagaimana belajar bursa efek dan seterusnya, yang itu digunakan dana itulah sebetulnya gitu ya. Nanti mohon silakan berkoordinasi dengan PIC atau Bapak Ibu dosen masing-masing. Tolong dipastikan sekali ini yang sudah join ini sudah masuk ke grup WA grup masing-masing, karena untuk selanjutnya kalian akan dibimbing atau peserta akan dibimbing oleh masing-masing dosen dan dari praktisi dan dari dosen Unila. Oke, itu untuk pertanyaan terkait dengan dana ya. Dan menurut saya apakah ada potongan? Tidak ada potongan. Jadi potongannya hanya paling ada potongan untuk PPN ya, mungkin PPN PPH kalau tidak salah ya. Ada berapa persen? 5% atau apa? Itu aturan dari pemerintah dan baku. Jadi potongannya hanya itu saja, termasuk dengan biaya transfer. Kalau misalnya kita gunakan Bank BNI, kalau misalnya adik-adik gunakan BRI, akan ada potongan transfer rekening saja. Itu saja. Ya, itu untuk terkait dengan pendanaan. Oke, terima kasih Pak Rangga. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada pada sesi chat ya. Apakah login? Oke, masalah invalid login. Ini nanti silakan kita diskusikan secara teknis. Kemudian ada juga pelaksanaan. Nah, ini saya ulang lagi berarti ya, karena ada pertanyaan lagi. Memang betul bahwa dalam kurikulum KMMI akan ada 16 kali pertemuan. Ya, saya ulangi lagi bahwa setiap minggu akan ada 2 kali pertemuan yang akan disampaikan oleh bergantian, baik itu dosen, pengampu maupun dosen dari praktisi, dari mitra industri. Nah, jadi seperti itu untuk jadwal perkuliahan. Nah, masalah jadwal dan lain-lain itu akan dijadwalkan sesuai dengan dosen pengampu masing-masing. Mohon ditanyakan kepada Bapak Ibu dosennya nanti ya di grup WA grup masing-masing. Kemudian konversi tadi sudah saya jelaskan ya, konversi secara umum mata kuliah ini durasinya adalah 3 SKS ya. Secara kredit SKS, Dikti mensyaratkan program ini bisa ditransfer atau diakomodir atau dikonversi setara dengan 3 SKS.
Ya, monggo setelah mengikuti kegiatan ini atau paralel, diskusikan ke pembimbing akademik masing-masing mata kuliah mana yang bisa dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang rekan-rekan ambil. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Dinda Pitaloka dari Komunikasi Unila. Oke, ini ya pertanyaannya jam pelajaran per minggu ya, nanti silakan didiskusikan dengan dosen masing-masing. Lalu dari Undip ya, Wisnu Aryo bertanya, ketika saya login di Vclass selalu ada tulisan invalid login. Oke, nah bagi rekan-rekan yang kesulitan akses dalam mengakses Vclass, sistem Vclass, bisa menyampaikan kendalanya direkap pada WA group, disampaikan masing-masing kuliah ya. PIC masing-masing kuliah, dan tolong disampaikan agar kami bisa lakukan pengecekan ya, agar nanti akun Vclass-nya bisa aktif. Kenapa? Karena seluruh evaluasi akan ada pada sistem virtual class. Saya ulangi ya, seluruh aktivitas tatap muka yang tidak online itu akan direkam pada sistem Vclass. Contoh, untuk kehadiran, karena sekarang masa pandemi, maka akan ada fitur kehadiran yang harus masing-masing mahasiswa itu klik gitu ya, kehadiran atau attendance. Di masing-masing Vclass per pertemuan ada sesi presensi kehadiran. Kemudian ada sesi tugas mungkin, ada sesi ujian, ada sesi kuis mungkin ya. Bahkan link Zoom pun ya, insya Allah kalau sudah disetujui pendanaannya, masing-masing kelas itu akan ada Zoom meeting yang akan kita upload ya secara berkala untuk jadwal perkuliahannya, dan itu akan diposting di Vclass. Ya, seluruh evaluasi akan tercatat, seluruh materi akan tercatat, sehingga penting sekali di awal kalian sudah masuk ke dalam sistem virtual class. Oke, mohon sekali bagi mahasiswa yang belum segera join. Dan itu untuk mahasiswa di luar Unila. Nah, yang untuk bagaimana Pak kalau mahasiswa Unila, Pak? Oke, mahasiswa Unila, adik-adik mahasiswa silahkan gunakan login single sign on. Ya, login single sign on tersebut silahkan gunakan pada sistem Vclass, kemudian masuk ke kelas masing-masing yang sudah mahasiswa ikuti. Ya, detailnya silakan tanyakan kepada dosennya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada Dias, izin kelasnya dimulai dengan materi basic terlebih dulu karena saya mengambil kelas lintas jurusan. Oke, Dias bertanya apakah materinya dimulai dengan materi basic dulu. Nah, ini kita tidak bahas di sini ya. Yang paham adalah Bapak Ibu dosen pengampu dan praktisi yang sebetulnya kalian sudah bisa melihat apa saja sih konten mata kuliah tadi dari RPS-nya. Jadi pada saat kalian mendaftar di KMMI, di situ kan ada menu RPS-nya, rencana pembelajaran semester yang akan dilakukan selama 16 kali pertemuan, kemudian siapa saja mitranya, dan seharusnya sudah dibaca ya. Dan memang kalau mata kuliah yang sifatnya general atau umum memang akan dimulai dengan materi yang basic. Artinya itu akan lintas program studi, lintas jurusan, detailnya pun akan bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu dosen masing-masing. Oke, mungkin ada lagi Pak Rangga tambahan? Halo, Pak Rangga? Oke, Pak Rangga masih... Oke, saya bisa hidup Mas Gi. Ya, ini sudah hidup lagi, pakai yang lain lah pokoknya. Yang penting hidup komputernya. Jadi memang salah satu internet itu menggunakan e-learning itu ada istilahnya no more excuse gitu ya. Tidak boleh banyak alasan. Jadi salah satunya ini, nah mungkin mahasiswa yang akan bertanya nih, Pak, kalau nanti online ini bagaimana Pak kalau menggunakan Zoom kami tidak bisa menggunakan. Nah, itulah artinya dalam hal ini begitu sudah masuk tuh adalah kami menganggap bahwa teman-teman mahasiswa itu adalah yang terpilih, tangguh semuanya. Jadi nggak pakai alasan. Kalaulah nanti tidak bisa ya siap menerima. Jadi kalau kondisi di lapangan bermasalah ya sudah, tinggal menikmati. Kan pembelajaran kita kan ada dua nih, yang secara sinkronus dan asinkronus. Jadi manfaatkannya. Intinya teman-teman harus bisa beradaptasi dengan sistemnya sendiri. Kan belajarnya sudah ada diberikan, dosennya sudah memberikan di LMS-nya, sudah itu nanti ada teman-teman sudah bisa chattingan, ngobrol-ngobrol. Ya ini kan tidak satu kampus saja, jadi bisa saling bertemu lah. Kalau kemarin Mas Yon, Om Yon tuh ya mengatakan ada namanya apa Mas Gi? SKPI berubah menjadi SKPW ya. Siapakah pendamping wisuda gitu. Wah, itu saya bilang wah ini luar biasa pagi-pagi. Jadi
teman-teman juga bisa saling berkenalan karena bagaimanapun juga jejaring itu diperlukan. Jadi manfaatkan itu. Jadi bukan berarti tidak pakai Zoom teman-teman jadi malah bingung ya. Artinya tetap harus dimanfaatkan, kalau nggak bisa ya ada rekamannya. Jadi harus saling tetap. Nah, itulah yang kami inginkan. Cuma yang kami ingin sampaikan lagi dalam konteks pembelajaran, teman-teman juga harus saling ada interaksi. Jadi kalau nanti ada interaksi dengan dosennya bertanyalah. Bila perlu ada pertanyaan-pertanyaan dari sekarang sudah langsung disampaikan. Jadi biar nanti teman-teman mendapatkan nilainya itu bukan hanya sekedar nilai dalam bentuk literasi, tapi juga nilai-nilai kehidupan kita, value-value yang lain lah ya, dalam konteks menerapkan keilmuan yang mungkin tanda petik baru dari teman-teman semua. Karena tidak mesti yang orang teknik ngambil harus teknik gitu, ada macam-macam. Kira-kira bisa saling. Yang menjadi pertanyaan banyak ke saya itu adalah bagaimana Pak kampus kami mengkonversi? Wah, ini. Jadi begini teman-teman, pokoknya kita itu memberikan hidangan lah ya. Masalah nanti kalian itu mendapatkan hidangan itu bisa disampaikan kepada kampusnya, itu sudah mekanisme kampus. Tapi ini kami mengatakan ada konversi yang bisa setara dengan 3 SKS. Jadi silahkan kebijakannya. Kalau nggak diambil, nah itu sudah tiktokan antara Anda sebagai peserta maupun di kampus. Silahkan aja. Tapi kami berniat, dalam hal ini Unila melalui KMMI ini berniat untuk memberikan materi. Niatnya kita berikan materi saja, jadi ya silahkan digunakan. Apalagi nanti di tengah jalan sudah niat saya nggak mau ngambil, saya berhenti. Nggak apa-apa, tapi ingat, dibalik apa yang teman-teman lakukan itu menzolimi diri sendiri, dalam tanda petik apa? Dalam konteks bahwa seharusnya ada orang lain yang bisa menggantikan teman-teman dari awal, tapi kenapa kok disia-siakan? Kan kita nggak nutup lagi tuh. Makanya harus saling menempatkan dirinya. Kalau seandainya beri kesempatan, berikanlah yang terbaik yang kalian lakukan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sia-siakanlah kesempatan ini. Ya, itu Mas Gigi. Baik. Ada yang angkat tangan tuh. Ya, oke. Ya, kita berikan kesempatan dulu untuk yang angkat tangan ya, raise hand. Oke, Rodikson ya, Rodikson Alpian, saya undang deh untuk join. Silakan Rodikson. Untuk ya silakan langsung saja. Saya perkenalkan nama dan dari mana, Rodikson ya, silakan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rodikson Alpian Medlimo. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya mengambil course SDGs pengentasan kemiskinan di daerah. Jadi yang ingin saya tanyakan. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia KMMI, kemudian dosen-dosen juga yang sudah join di Zoom meeting ini atas kesempatan yang diberikan ke kami mahasiswa dalam program KMMI ini. Jadi saya tanyakan berkaitan dengan dana yang akan diterima oleh para peserta itu nanti kira-kira kapan Pak cairnya? Mengingatkan tadi seperti yang sudah Pak Rangga sampaikan, itu nanti dananya bisa digunakan pada saat perkuliahan misalnya untuk membeli alat dan sebagainya, untuk misalnya kalau di MIPA itu kegiatan praktikum dan lain sebagainya, itu kira-kira kapan Pak? Saya hanya menanyakan hal itu saja. Terima kasih. Baik, Mas Gigi bisa langsung jawab. Silakan langsung dijawab Pak Rangga. Pertanyaan Mas Rodikson, panggilannya keren banget nih Mas Rodikson. Pertanyaan yang Mas Rodikson sampaikan sama persis. Bahkan saya lebih keras lagi mengatakan sebenarnya jadi nggak nih dana, harusnya disiapkan gitu. Nah, jadi kami juga sama. Prinsipnya begitu ada yang didapatkan kami akan segera mengalirkan. Karena itu bukan uang kami akan mengalirkan. Saat ini kita akan menunggu kontrak. Begitu birokrasi yang ada ikut kontrak, ada kontrak, sudah itu langsung diajukan. Bayangkan, coba dibayangkan ini. Kita ada 2.000 mahasiswa, itu nanti satu persatu yang akan ditransfer. Itulah yang kami katakan luar biasa. Kenapa nggak langsung aja dari kementerian memberikan? Kami bilang itu, ini nambahin kerjaan kita, kami bilang gitu. Harusnya, ya tapi inilah namanya suatu proses dalam hukum, kita mentaati aturan hukum. Jadi kalau teman-teman sudah memahami ada suatu proses birokrasi, kita juga akan mengikuti, kami akan mengikuti aturan yang berlaku, dan itu perlu proses. Jadi hanya ada kata sabar sampai akhir, gitu ya. Jadi sabar itu harus tanpa akhir. Kita ngikuti dengan penuh luar biasa gitu. Jadi ya kita sama-sama. Jadi kalau ditanya kapan, nah ini dia. Kami sudah minta kapan waktunya itu. Kami juga akan bertanya, tapi belum dijawab, tapi segera. Nah itu
Itu saja Mas Rodikson, biar kita saling kena. Karena apa? Kami juga akan melakukan. Kita dosen itu membuat modul, membuat sistem begini, macam-macam. Itu kan perlu ekspor juga. Tapi teman-teman dosen sudah paham bahwa niat kita di sini adalah berbagi ilmu, memberikan. Jadi untuk yang hal seperti itu mereka bilang atau teman-teman kita bilang bahwa ya kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak ya itu akan dipertanyakan bagaimana mekanisme yang ada. Karena ini sudah aturan dalam konteks kita menunggu dan semua saling menunggu, baik itu dosen, praktisi dan semuanya, karena itu ada aturan dananya. Kita sama-sama menunggu dan mohon bersabar. Kira-kira gitu Mas Rodikson ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Pak Rangga, terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah cukup jelas ya Mas Rodikson ya. Oh ya Mas Gigi, ini ada saya ingin menegaskan sekali lagi karena betul sekali yang dikatakan Trinanda bahwa jangan-jangan ada hoak, kita itu ngasih rekening, kita untuk bayarin ke dia. Oh enggak, negara itu kita dalam hal ini Unila melalui KMMI itu malah memberikan dana. Jadi bukan teman-teman ngasihin uang ke Unila atau ke kampus, enggak. Kita negara itu memberikan dana untuk teman-teman. Nah, bayangin aja sudah sampai seperti itunya. Cuma yang jadi permasalahan kami ingin pastikan bahwa manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak memanfaatkan. Tapi saya yakin yang ikut di sini sudah memahami gitu ya. Jadi bukan membayar teman-teman itu, tapi dibayar gitu ya. Bahasanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah teman-teman yang memberikan hoak itu sadar bahwa yang dilakukan itu berdosa dan salah dan kembalilah ke jalan yang lurus. Lanjut Mas Gigi. Oke, ya. Oke, sepertinya ini terima kasih ya Pak Rangga. Rodikson tadi sudah sudah sampaikan. Kita lanjut ke untuk mempermudah komunikasi. Jadi mohon masing-masing peserta itu bisa join ke grup Telegram yang saya share di chat ya. Chat Zoom bisa dilihat di situ. Karena WA group yang untuk akomodir seluruh kelas itu sudah ada dibuat menggunakan WA group, tapi untuk yang total 2.000 mahasiswa ini memang belum ada karena WA group ini tidak bisa lebih dari 250. Jadi mohon rekan-rekan mahasiswa ya join semuanya ke link yang saya share di Zoom tersebut di Telegram. Nah, nanti jika ada permasalahan terkait dengan problem akun, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita bahas satu persatu di meeting Zoom ini, silakan disampaikan di link Telegram ini. Tolong ini juga di-share ke teman-teman di grup WA group yang sudah dibuat agar kita bisa mudah untuk berkoordinasi ya. Gitu mungkin Pak Rangga. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Gigi sudah menginisiasikan kegiatan di Telegram. Jadi teman-teman boleh ngobrol. Kita saling, ini sudah menjadi, kalau tadi kita menggunakan Tabi pun teman-teman jawab ya pun itu sudah menjadi keluarga besarnya Lampung. Kami bilang begitu teman-teman masuk di KMMI, kami menganggap bahwa teman-teman adalah keluarga besar kami. Jadi kita satu keluarga itu harus saling menjaga, saling menyayangi, saling mengingatkan. Kalau kami dosen yang keliru, yang diingatkan. Begitu juga teman-teman, kalau nanti ada tugas diingatin untuk mengerjakan gitu. Jadi jangan sampai tidak ada timbal balik, karena bagaimanapun juga goal dalam suatu pembelajaran daring ini kata kuncinya adalah interaksi. Kalau matikan suara, matikan gambar, itu namanya bolos online. Nah, nggak ada interaksi. Saya melihat di sini, saya melihat ada Nur Setiawati, ada Naiti, ada Indah Andriani, ada Wen. Itu merupakan salah satu bentuk interaksi kita itu. Tapi saya melihat Ruben misalnya, Ruben nggak ada gambarnya, kan gimana ini? Nah gitu. Jadi, ada interaksi yang membuat engage dalam pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita kedepankan supaya betul-betul mata kuliah daring ini betul-betul daring, jangan nanti garing, bahkan cenderung gosong gitu ya. Jadi jangan sampai, kita akan memberikan suatu pembelajaran yang menarik sehingga teman-teman bisa mempelajari dengan penuh kebaikan dan penuh keberkahan semuanya. Silakan Mas Gigi. Pak Rangga, ini infonya Telegram penuh. Masa ya Telegram penuh? Ini sudah ada berapa nih? Ini udah 300. Kok penuh? Belum pernah ada informasi Telegram penuh. Saya aja kemarin ngelola yang di Spada, di teman-teman Spada, itu lebih berapa itu jumlah banyak. Kok you were removed tulisannya? Oke. Ada lagi mungkin.
Oke, sudah bisa lagi Pak. Oh ya sudah. Terima kasih sudah bisa lagi. Oke. Pak Rangga, mungkin- kok saya jadinya ini nih. Hah? Apa namanya? Saya jadi ke remove nih, ada yang ngeklik ya Pak Rangga ya? Enggak. Enggak, Coba dicek dulu Pak. Oke. Apa yang di Di add saja dulu. yang di mana? Yang di Telegram Pak. Telegram. Oke. Oh, harus join berapa kali ya? Oke. Ini terakhir saya baca Aisyah ini, udah. Ya. Saya tolong di-add aja, Pak. Oke, baik. Kami mendengar. Siap. Oke, nah ini agenda kita kan sampai pukul 10.30 ya, Pak Rangga. Ini sudah lewat 4 menit ini. Ya. Oke, sudah join lagi nih, sudah 450. Oke, saya sudah join lagi nih Pak Rangga. Oke, siap. Ya. Aisyah ya. Ya, kita lanjut untuk sesi diskusi. Kita tambah extend mungkin 10 menit ya Pak Rangga ya. Oh iya, karena teman-teman, Mas Gigi, tapi kita jangan lebih karena di sini juga ada beberapa teman, terutama dari Fakultas Ekonomi Bisnis yang luar biasa. Mereka menyatukan kegiatan ini bersama dengan sesi berikutnya. Jadi teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis, silahkan untuk langsung berhubungan dan bergabung di grup yang sudah Ibu Erni sampaikan PIC-nya ya. Jadi nikmati semua itu dengan penuh kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa melakukan semuanya. Sehat dulu utamanya ya. Oke, silahkan yang mau bergabung karena nanti Feb juga lakukan waktunya. Oke. Ya. Kita bisa lanjut sampai berapa menit lagi Mas Gigi? Khawatir ada banyak kegiatan teman-teman semua di sini. Ya. Kita extend 5 menit ya mungkin Pak Rangga ya. Apa? 10 menit aja Mas. 10 menit. Boleh. Ya. Siap. Kita extend 10 menit ya. Jika ada pertanyaan silakan raise hand. Tadi yang sudah ada program untuk perkuliahan silakan lanjut live di Zoom-nya dan bisa langsung join ke mata kuliahnya. Oke, ada dari sini Muhammad Bintang ya. Muhammad Bintang sudah raise hand. Oke, silakan Muhammad Bintang dari mana memperkenalkan diri dan silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan, Mas Bintang. Silakan. Wah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada akun KMM saya ada sedikit kendala, Pak. Jadi ada perbedaan tampilan dengan kawan lainnya. Lalu tidak muncul form untuk rekening bank ya Pak. Apakah ada solusinya Pak untuk hal seperti itu Pak? Oke, tidak muncul rekening bank ya, Mas Bintang ya. Oke, terima kasih. Tapi kalau di statusnya sudah dapat notifikasi di WA dan di sistemnya diterima ya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Sudah diterima. Ya, artinya perkuliahan sudah di ini ya. Ini gimana nih Pak Rangga? Kalau yang seperti ini? Baik, prinsip dasar bahwa teman-teman yang mendaftar itu datanya sudah ada di KMMI Pusat. Kalaulah nanti ada data yang belum masuk, itu akan berdampak dengan semua pihak. Kami dalam hal ini yang akan berdampak langsung terkait dengan misalnya tadi Muhammad Bintang mengatakan bahwa belum memastikan nomor rekening. Kami juga akan bermasalahnya apa? Kami harus mentransfer gitu. Karena digelontorkan uang itu sebanyak itu sudah ada bagian masing-masing. Jadi pasti Muhammad Bintang itu akan diminta nomor rekeningnya. Dan itu kan sudah ada dibuat masuk. Jadi jangan khawatir, kita akan menyatakan bahwa walaupunlah nanti teman-teman sekarang belum masuk nomor rekening, pasti nanti akan ada suatu saat untuk diberikan waktu untuk mengisi. Cuma sekarang permasalahannya ada yang tergesa-gesa karena dengan PPKM mereka nggak bisa daftar ke bank atau segala macam, rumahnya lagi pokoknya banyak sekali yang menjadi alasan. Kami cuma bilang gini, kalau dengan waktu yang sudah bisa disiapkan, ada waktu dan situasi dan kondisi yang menentukan bisa untuk membuat rekening sendiri. Nah, bisa dilakukan segera mungkin saja biar nanti kami akan mendata. Tapi semua itu nanti dikonfirmasi kepada WA group masing-masing, kepada dosennya. Jadi kalian atau teman-teman semua dalam WA group itu adalah suatu keluarga. Sampaikan. Kalau semuanya diam, wah nggak ada informasi. Ada komunikasi kita harus terbuka. Jadi kalau ada hal yang, wah kami kurang nomor rekeningnya gimana Pak? Tunggu, nanti kami akan sampaikan kapan ada batas waktu untuk ngisi lagi nomor rekening tersebut. Kalau nggak ada, pasti akan diberikan karena itu tanggung jawab kita harus mentransfer. Jadi jangan khawatir, Bintang. Insya Allah nanti akan segera ada solusinya. Kira-kira begitu, Mas Gigi. Oke, ya. Ya, ada lagi? Mas Bintang? Maksud pertanyaan saya, pada sistem website KMMI-nya itu seperti ada error, Pak. Kalau di akun saya, jadi tidak muncul form untuk memasukkan
rekening banknya, Pak. Oh iya, maksudnya gini Mas Gigi, Ya, Mas Bintang, untuk sistem itu pusat. Jadi nanti pusat kita akan melaporkan. Jadi nanti teman-teman akan ada masalah, kan model-model sesuatu temuan masalah nih. Kita akan merekap, kita akan mengatakan teman-teman pusat di KMMI tolong untuk mahasiswa berikut untuk diaktifkan untuk pengisian bla 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 bla. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti kita akan secara terstruktur untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Jadi mudah-mudahan segera. Jadi nanti disampaikan saja kalau misalnya ada list-list kita ya. Nanti kita akan berikan form khusus lah. Form untuk nanti akan di-share oleh Mas Gigi, form untuk kendala-kendala terutama untuk nomor rekening. Jadi nanti diberikan kepada kita yang belum atau ada perubahan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya yang belum akan diberikan biar kita langsung datanya kita kirim ke pusat. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Gitu ya, Mas tadi sudah ya, sudah di ini. Sekarang Bintang ya. Mas Bintang ini tadi sudah cukup jelas ya? Oke, nah kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi ada yang bertanya masalah akun ya, akun Fiklas. Ini nanti kami collecting dulu di Zoom ya. Oke, kita akan collecting dulu di link Telegram. Nanti akan kami sampaikan panduannya ya, satu persatu panduannya. Dan termasuk dengan WA Group, tadi ada beberapa yang belum join, nanti kita coba minta ke PIC, nanti kami akan share link WA Group pada masing-masing kelas. Karena mohon sekali, seluruh peserta ini yang sudah masuk ke KMMI, join pada WA Group masing-masing. Oke ya. Kira-kira ini ada berapa orang yang belum join ke WA Group? Ada yang raise hand nggak? Coba raise hand yang belum join ke WA Group, silakan raise hand. Saya mau melihat dulu. Oke, sudah semua ya, kayaknya Pak Rangga ya, nggak ada yang raise hand ya. Oh ada, itu Egi dengan Mutianita. Mutia, oke, Egi Mutia, nanti bisa kontak langsung ke saya atau Pak Rangga di WA Group kan, di Telegram ada ya. Jadi bagi yang belum join, silakan langsung private message ke kami di Telegram, nanti kami akan arahkan link WA Group masing-masing kelas. Oke, ada lagi yang raise hand? Masih ada nih, Rodikson tadi ya. Rodikson. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas Rodikson. Iya, Pak. Silakan. Jadi gini, Pak. Banyak saya lihat di kolom chat itu pertanyaan tentang nanti kan ini programnya tadi seperti yang Pak Rangga bilang 2 bulan. Nah, ini kalau di Unila sendiri kan kita akan mulai masuk semester baru di tanggal 22 Agustus. Atau teman-teman di universitas lain juga nanti akan masuk juga di bulan Agustus ini. Nah itu nanti bagaimana ya Pak? Apakah akan bertabrakan dengan jadwal perkuliahan kita di semester ini atau bagaimana KMMI ini? Terus bagaimana langkah yang harus yang disiapkan oleh panitia untuk mengatur jadwal tersebut agar tidak bertabrakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya langsung jawab Mas Gigi. Baik, silakan Pak Rangga. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Hidup mati itu kepastian. Begitu juga masuk KMMI, nikmatilah apa yang ada. Jadi sebagai mahasiswa harus smart dan cerdas menikmati apa yang ada. Jangan khawatir, pembelajaran itu ada 2 interaksi, ada dosen dan mahasiswa. Dosen Unila juga berpikir yang sama. Tapi jangan pikirkan, jadi maksud gini, fokus pada diri kita sendiri, bagaimana untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Begitu mengatakan siap, itu artinya siap dengan segala kondisinya. Jangan banyak alasan. Oke? Nah, ini teman-teman yang banyak ngomong ini biasanya harus dibuktikan. Dibuktikan apa? Dengan ikut hadir. Dan tiktokan kuliah itu kan dengan dosennya. Jadi ikutkan aja. Oh, dosen Unila juga mengajar juga kan, teman-teman juga sadar. Artinya inilah program yang luar biasanya. Sama halnya teman-teman yang ikut magang. Jangan berpikir begini. Oh, ikut aja. Begitu juga perusahaan pelajar dia masuk di institusi tempat. Kondisinya begini, nikmati aja. Jadi sekali lagi, dalam proses pembelajaran, no more excuse. Nah, itu dia. Oke? Selamat menikmati dan welcome to KMMI Unila. Dan saya pastikan nilai dari KMMI Unila ini luar biasa. Tidak akan dapat nilai pasti kalau tidak aktif, kalau tidak hadir itu pasti. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap kaleng-kaleng nih kuliah di KMMI Unila. Wah, jangan sampai itu terjadi. Dan ini akan menjadi contoh untuk Indonesia. Unila untuk Indonesia.
Oke, itu ya, kami terima kasih jaminkan. ya, Rodikson. Jadi untuk jadwal se-Indonesia ini sudah serentak ya, akan dimulai pada Agustus ini. Memang ada beda-beda jadwal semester regulernya, tapi untuk KMMI dari kementerian ditetapkan ya kita mulai di Agustus. Jadi masalah jadwal lain silakan diskusikan ke dosen masing-masing ya, Rodikson. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, sudah 10.44, 1 menit lagi. Mungkin saya undang satu pertanyaan lagi deh ya, Pak Rangga ya. Kita sudah 10:44. Yang raise hand silakan. Ya, silakan. Kalau lihat di Telegram ini sudah bergabung ada 700 ya, 700 peserta yang sudah join. Ini mohon sekali masing-masing peserta mengingatkan ke rekan-rekan yang lain yang sudah join di WA Group agar bisa gabung di grup Telegram yang lintas program studi ya, lintas mata kuliah untuk update, mendapatkan update informasi terkini atau problem apa yang bisa kalian sampaikan di Telegram tersebut. Oke, ada? Kayaknya cukup kayaknya ini Pak Rangga. Ada lagi nih pertanyaan di chat. Mungkin terakhir deh Mas, ini dari teman kita dari Universitas Flores. Wah, ini luar biasa. Chat ya. Waduh, iya, salam untuk Pak Rektor, Wakil Rektor 1, Om Ferdi ya. Jadi teman-teman di sana terkait dengan pertanyaan dari Amatus Mantur dari Universitas Flores. Saya ingin bertanya Pak, menyangkut dengan SDGs dan pengelolaan sumber daya alam. Kira-kira mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pengarahan menyangkut kursus di atas persoalannya kesediaan lapangan pekerjaan sangat minim sekali. Alhamdulillah. Baik, saya langsung akan jawab nih. Amatus Mantur, jadi sangat tepat mengambil mata kurs dalam hal ini untuk SDGs pengelolaan sumber daya alam. Kayak saya yakin dan percaya, apalagi di Flores itu luar biasa keindahannya. Mungkin teman-teman belum pernah ya, ada di Indonesia yang belum datang ke Flores, itu ada salah satu tempat wisata. Coba nanti teman-teman cari sendiri itu luar biasa. Nah, disinilah nanti Mas Amatus bisa membuat suatu project atau suatu case yang bisa mendapatkan suatu nilai, karena nanti kita kuliah itu bukan hanya sekedar teori, tapi di situ ada praktisinya. Nah, itulah nanti tiktokan apa yang terjadi dan bagaimana membuat persediaan kita itu begitu lulus, apakah kita bekerja atau kita membuat suatu lahan pekerjaannya. Itu nanti bisa didiskusikan dalam perkuliahan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, terutama terkait dengan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Amatus di sini untuk bisa memberikan informasi tambahan kepada teman-teman di sana di Universitas Flores, materi ini memungkinkan untuk bisa dikonversi atau diajarkan lagi. Kira-kira begitu. Silakan Mas Gigi. Baik Pak Rangga, terima kasih tadi sudah menanggapi ya pertanyaan dari rekan kita di Flores terkait dengan detail dan bagaimana konten perkuliahan yang paham adalah PIC dari masing-masing mata kuliah. Mengingatkan sekali lagi, mohon sekali sudah join ke WA Group masing-masing, kemudian sudah masuk ke link Fiklas karena kegiatan perkuliahan akan dimulai pada minggu-minggu ini ya. Informasi apapun terkait kegiatan perkuliahan dipantau pada WA Group dan link Fiklas. Gitu ya Pak Rangga ya? Ya. Ya. Nah, kemudian mungkin kita perlu closing statement dari siapa nih? Pak Rangga lah ya. Nah. Ya, dari Pak Rangga, silakan Pak Rangga, karena Pak Rektor sudah live tadi dari sesi Zoom kita untuk closing statement. Pada Pak Rangga, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Gigi. Nah, jadi rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan peserta yang luar biasa hari ini hadir, baik itu secara virtual kita ketemu seperti ini, namanya istilahnya virtual, sinkronus virtual. Nah, tapi kalau nanti bisa direkam, itu bisa merupakan salah satu bentuk dari asinkronus. Dalam konteks asinkronusnya yang mandiri atau untuk bisa menjadi tugas kalau itu asinkronus kolaboratif. Jadi sekali lagi ini statement close statement. Tapi sebelum saya akan asinkronus, saya akan katakan bahwa pembelajaran daring ini hanya ada 2 kata untuk menyikapi semua dalam konteks transformasi digital. Itu harus dengan open mind, open heart. Nah, 2 kata itu menjadi kata kunci. Jadi dalam konteks pembelajaran pun mungkin kita ideal, tapi mahasiswanya belum ideal. Jadi kita akan sama-sama narik garis tuh. Yang terlalu tinggi turunin, yang kurang naik, yang kurang standarnya naikin. Biar kita nanti ada titik temu kesetimbangan gitu. Nah, cuma yang menjadi catatan begini, dalam catatan kita perkuliahan daring ini,
Setelah kita tahu open mind, open heart dan sebagainya, yang kita lakukan adalah memahami makna atau filosofi dari kegiatan kita ini. Karena sekali lagi inilah statement closing saya. Pemahaman yang baik akan menimbulkan aktivitas yang baik. Niat karena Allah jadi amal ibadah. Nah, jadi kalau sudah karena Allah, apapun itu sudah selesailah sudah. Allah yang akan menentukan, bukan manusia. Jadi sudahlah, pokoknya kalau kita niat ibadah, kita belajar bagus, rezeki itu wa may yattaqillah. Jadi sekali lagi, nikmatilah semua yang ada. Dengan kesehatan kita sudah bersyukur. Kalau lagi sakit lekas sehat, kalau sekarang lagi masa pemulihan segera pulih kembali. Kalaulah sakit lekas sembuh, yang sehat harus dijaga kondisinya. Itu saja statement saya, nikmati dan berbahagialah menghadapi KMMI Unila 2000-2001 ini. Kira-kira begitu Mas Gigi. Baik Pak Rangga, terima kasih atas closing statement-nya. Tadi mewakili manajemen Universitas Lampung, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rangga tadi ya, open mind, open heart. Nah ini yang luar biasa sekali bisa kita jalankan dan mudah-mudahan program kita selama 2 bulan ke depan insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mohon diikuti semua ketentuan, panduan yang diarahkan oleh instruktur dan bisa sesuai dengan harapan ya, harapan target kita mendapatkan pengetahuan, skill maupun soft skill dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya gitu ya. Demikian acara pembukaan ini, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders terkait, pimpinan universitas, kemudian staf dosen, instruktur, dan praktisi yang sudah berkenan hadir, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan dari Sabang sampai Merauke tadi ya. Mudah-mudahan semua sudah paham. Jika ada pertanyaan lain yang tidak kita diskusikan pada Zoom ini, silakan diskusikan pada WA Group kalau mau langsung bertanya ke pengelola kelas atau bisa langsung di Telegram yang kita kelola ya, yang anggotanya itu adalah seluruh peserta KMMI Unila. Akhirul kalam, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan yang tidak berkenan. Kami akhiri kegiatan pembukaan KMMI ini dengan kita sama-sama ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, kita jumpa masing-masing di kelas masing-masing. Mudah-mudahan sehat semua, salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan Pak Rangga ya. Mudah-mudahan semua keluarga sehat dan lancar perkuliahan kita. Terima kasih semuanya. Kita tutup saja kegiatan ini dengan ucapan hamdalah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Silakan. Terima kasih Pak. 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 Sehat selalu pokoknya ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Arigato. Terima kasih Pak. Arigato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap-siap pertemuan. Hatur nuhun. Gitu. Ya pertemuan perdana ya Pak. Pembukaan ya, makasih Mas Gigi. Siap-siap. Pak. Entah. Ya, Mas Tanto terima kasih ya. Luar biasa teknopreneur dari Fakultas Pertanian. Weh, siap Mas. Om Arja, terima kasih Om Arja. Terima kasih Pak Arja. Iya, Mas Ageng, thank you. Waduh, kalau ada Mas Ageng, pertelevisian kita bisa makin maju kita nanti ini. Oke. Sudah tinggal 200. Iya. Oke. Iya, dari Uniflor saya baca tadi. Aduh. Macam Pak, dari mana-mana ya Pak. Banyak gitu. Oke. Gimana nih Pak Rangga, kita live? Oke, baik kita live semua. Ya. Izin ya semuanya, saya sebagai host kita live meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.